Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha dan penuh dengan berkah hari ini. Amin Allahumma amin. Oke, kita lanjut ke halaman 55. Sebelumnya kita udah belajar halaman 48 sampai 54. Sudah bisa semuanya. Nah, itu kan hanya 48 sampai 54 itu kan membaca dan memasang-masangkan, ya kan. Nah, sekarang halaman 55 itu kita akan memperhatikan gambar kubus. Oke, ini namanya kubus. Nah, ketika kalian melihat ada gambar seperti ini, berarti dia adalah kubus. Pada bangun ruang, ini kubus itu termasuknya bangun ruang. Juga terdapat ruas garis. Nah, kalian ingat kan, ruas garis itu adalah garis sambung. 1, 2, 3. Berarti ruas garisnya ada 3. Kalau segitiga, garisnya ada berapa ruas garisnya? Segitiga kayak gimana ya? Oke, coba kalau ruas garis segitiga itu ada berapa ruas garisnya? Ada 3. Dari mana 3-nya? Ayo. 3-nya itu dari garis yang dibuat oleh segitiga tersebut. Emang segitiga bentuknya 3 kan? Garisnya ada berapa? Coba digambar. Ada 3. Iya, pintar. Nah, sekarang kita hitung ruas garis yang ada di kubus itu ada berapa ya? AB 1, BC 2, CD 3, AD 4, EF 5, FG 6, GH 7, EH 8, terus AE 9, habis itu BF 10, setelah itu CG 11, DH 12. Berarti ada berapa garis nih di kubus? Ruas garisnya ada berapa? 12, karena garis yang dibuat oleh kubus itu ada 12 garis. Itu yang dinamakan ruas garis. Sudah paham belum? Alhamdulillah ya. Kalau kalian mau bikin bangun ruang, tentukan garisnya ada berapa ruas garisnya. Baru kalian akan bisa bikin bangun ruang. Contohnya kubus ini harus ada 12 garis baru dia tercipta bangun ruang kubus. Oke, di bawahnya di sini ada latihan. 1. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Taman, bermain, dan asri. Kalimat itu adalah satu kata. Satu kata kan taman, bermain, dan asri. Kalau satu kalimat itu seperti saya senang bermain sepak bola. Itu namanya kalimat. Kumpulan kata-kata yang dijadikan satu itu disebut kalimat. Nah, asri itu apa sih? Asri itu rindang. Pohon yang banyak, kemudian dilihatnya itu enak dipandang, itu namanya asri. Membuat kesejukan, itu namanya asri. Ya, Ibu kasih contoh. Hutan itu terlihat asri. Hutan lindung yang asri. Nah, ya, maksudnya itu rindang, pohonnya banyak, sejuk, itu namanya asri. Ya. Kalau taman sudah bisa. Saya bermain ke taman, itu contohnya, ya. Contohnya lagi, di taman banyak bunga. Nah, itu boleh, itu namanya kalimat. Oke, nomor 2, tuliskan langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Nah, gambar 2 dimensi ini tahu? Nih, kalau gambar 2 dimensi berarti dia itu bisa dilihat dan bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Itu 2 dimensi, ya. Hanya berbentuk di kertas, itu 2 dimensi. Tapi bisa dinikmati seperti apa? Lukisan, gambar, ya kan? Tuliskan langkah-langkahnya di halaman 53. Sebelumnya kita sudah membahas, sebelumnya kan sudah membaca kan itu semua.
Nah, ini ditulis langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Kemudian nomor 3, tuliskan nama alat gambar di bawah ini. Ini namanya apa? Udah tahu dong, ini gambarnya namanya apa aja. Oke, kalau tahu tulis di bawahnya di sini. Ini namanya apa? Oh, krayon. Tulis krayon. Sampai ke sini ya. Oke, paham? Paham. Bisa lihat di sini kok. Tuh, Ibu kasih bocoran kan? Oke, nomor 4, tuliskan ruas garis pada bangun ruang di bawah ini. Ingat ruas garis yang ada di kubus. Lah, ini sama nggak bentuknya? Sama, berarti sama dengan ini ya. Ditulis ada berapa? Ini juga berapa? Dihitung garisnya. Pokoknya kalau ruas garisnya ada berapa? Ya. Oke, selanjutnya ini dibaca. Dibaca aja. Ini dibaca dulu. Ya, dibaca. Syukur-syukur ada gerakannya. Gerakannya nggak usah kasih bola. Asal kayak gini, ruku, setengah ruku. Berdiri, tangannya perhatikan, digerakkan. Ini juga ya, gerakan tangannya aja. 58, kita ada soal lagi. Perhatikan keadaan tempat bermain berikut. Tuliskan cerita sesuai gambar. Ini namanya di mana? Di lapangan. Lagi main apa? Sepak bola. Coba kalian bikin cerita dari teman-teman yang bermain sepak bola ya. Contohnya, Adi dan teman-teman bermain sepak bola. Mereka memainkan sepak bola tersebut dengan sangat riang gembira. Di lapangan itu banyak sekali bunga-bunganya. Nah, mereka antusias karena banyak udara yang mengedar di daerah tersebut. Itu contoh ceritanya. Nanti kalian bikin sendiri ceritanya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja di sini ya. 1 paragraf cukup. 1 paragraf itu kumpulan beberapa kalimat. Tadi kalau kalimat apa? Kumpulan beberapa kata. Pintar. Sekarang nomor 2. Berilah tanda checklist pada permainan yang memerlukan kerjasama dalam kelompok. Kira-kira kalau kerjasama dalam kelompok itu yang mana ya? Apakah bermain bola? Apakah bermain bulu tangkis? Yuk, di checklist yang mana? Nomor 3, tuliskan 4 contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Sikap apa ya yang kira-kira kita nggak bikin berantem dengan teman ketika kita bermain? Apain ya? Oke, ditulis di sini. Selanjutnya, halaman 59. Ayo berkreasi. Kalau ini cukup dibaca dulu ya. Setelah dibaca, nanti Ibu akan kasih contoh untuk membuatnya, tapi tidak hari ini, nggak apa-apa. Nah, terakhir baca halaman 60. Ayo mengamati, amati bentuk ini, bentuk prisma ya. Diamati. Setelah sudah diamati, kalian coba coret-coret gambarnya apa gimana. Habis itu dibaca. Setelah dibaca, lanjut baca sampai di nih 2 ya. Nah, ini dijawab. Menjumpai lingkungan yang kotor di sekitar rumah. Apakah pernah menjumpai lingkungan yang kotor di sekitar rumah? Kamu pernah apa enggak? Nomor 2, bagaimana keadaan tempat yang kotor itu? Kamu misalkan pernah lihat tempat yang kotor itu di tempat sampah samping rumah misalkan. Bagaimana keadaan tempat yang kotor itu? Banyak sampahnya. Nah, kalian boleh tulis di sini. Ini halaman 61 selebihnya buat besok ya. Sekarang membacanya dari halaman 55 sampai 60. Sudah paham? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan tidak lupa, jangan bermalas-malasan ketika di rumah. Ingat selalu belajar dengan tekun dan rajin. Jadilah anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.